Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Kali ini kita akan belajar IPA tentang energi dan sumber energi. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang pengertian dan jenis-jenis energi, yang kedua tentang macam-macam sumber energi, dan yang ketiga tentang sumber energi bagi tubuh. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Yang kedua, jenis-jenis energi. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi cahaya. Yang keempat, energi panas. Dan yang kelima, energi bunyi. Yang pertama, energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam zat dan siap digunakan. Adapun macamnya adalah energi potensial gravitasi, energi potensial elastisitas, energi kimia, energi listrik, dan energi nuklir. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Rumusnya EP sama dengan mGh sama dengan WH, di mana EP sama dengan energi potensial dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dalam meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi benda dalam meter, dan W adalah berat benda dalam newton, sama dengan M kali G. Energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. Rumusnya EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana K adalah konstanta dalam newton per meter, X adalah panjang pegas dalam meter. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik, misalnya aki, generator, reaktor nuklir, dan sel surya. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan dalam inti atom bahan radioaktif. Energi nuklir dihasilkan oleh reaksi nuklir yang berupa reaksi penggabungan atau fusi dan reaksi pembelahan atau fisi inti atom. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Besarnya energi kinetik sebanding dengan massa dan kecepatan benda. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon. Berikutnya, energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnet kasat mata yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikutnya, energi panas didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Berikutnya, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Benda yang bergetar akan meneruskan getarannya pada molekul-molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Berikutnya contoh soal energi potensial. Buah kelapa bermassa 1 kg pada ketinggian 3,5 meter dari permukaan tanah. Apabila percepatan gravitasi
10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial buah kelapa. Penyelesaian, M sama dengan 1 kg, H sama dengan 3,5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan energi potensial atau EP. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 1 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 3,5 meter sama dengan 35 Joule. Jadi, energi potensial buah kelapa sama dengan 35 Joule. Berikutnya contoh soal energi kinetik. Mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik dari mobil tersebut? Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 700 kg, V sama dengan 30 meter per sekon, ditanyakan energi kinetik atau EK. Jawab, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, sama dengan setengah kali 700 kg kali 30 meter per sekon kuadrat, sama dengan 315.000 Joule sama dengan 315 kilojoule. Jadi, besar energi kinetik mobil sama dengan 315.000 Joule sama dengan 315 kilojoule. Yang kedua, macam-macam sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang tidak terbarukan, dan yang kedua, sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, juga nuklir. Yang kedua, sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali. Contohnya, matahari, air, dan angin. Yang ketiga, sumber energi bagi tubuh. 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak. 1. Karbohidrat. Peran atau fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi, sebagai penghemat protein dalam tubuh, sebagai pengatur metabolisme lemak, membantu melancarkan pencernaan, dan membantu penyerapan kalsium. Contohnya terdapat dalam kentang, beras, jagung, gandum, dan juga ketela. 2. Protein. Peran atau fungsi protein bagi tubuh sebagai sumber energi, membantu membangun sel-sel tubuh, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh, dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Contohnya, untuk yang hewani, terdapat dalam daging, telur, ikan, susu, dan keju. Untuk yang nabati, terdapat dalam kacang-kacangan, tahu, juga tempe. Yang ketiga, lemak. Peran atau fungsi lemak bagi tubuh sebagai sumber energi, sumber asam amino esensial, melarutkan vitamin, membantu menghemat protein, dan menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Contohnya, untuk yang hewani, terdapat dalam keju, susu, daging, dan kuning telur. Untuk yang nabati, terdapat dalam kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan apokat. Demikian pelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.